Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama, kiai, habaib, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, ormas, Islam di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. Muzani menyebut, pertemuan selama 3 jam itu dimaksudkan untuk saling mendengarkan perkembangan geopolitik akhir-akhir ini. Menurutnya, para ulama memahami hal itu sebagai sebuah sikap yang dilakukan oleh Prabowo adalah pada jalan yang baik dan benar. Malam hari ini adalah malam silaturahmi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para alim ulama, kiai, habaib, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan ormas Islam. Pertemuan ini dimaksudkan untuk saling memahami, saling mendengar terhadap perkembangan informasi geopolitik, geoekonomi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dalam pertemuan tersebut tadi Presiden mengatakan bahwa yang dilakukan oleh beliau adalah demi keutuhan Republik Indonesia, demi keutuhan negara, dan demi kedaulatan Republik Indonesia. Para ulama, para kiai memahami itu sebagai sebuah sikap yang dilakukan oleh Presiden pada jalan yang baik, yang benar. Karena itu kita semua diminta untuk tetap memberikan support, mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia bisa berjalan dengan baik, dengan mulus. Dan Presiden juga terus membuka diri untuk mendapatkan masukan, pandangan dari berbagai macam kalangan, termasuk dari para ulama, para kiai. Karena itu saya kira pertemuan ini diharapkan bisa berlangsung secara periodik dalam beberapa pekan atau dalam beberapa bulan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Marzuki. Cukup. Pak Marsudi. Ya, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Presiden dengan buka puasa tadi menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, baik perkembangan untuk dalam negeri atau luar negeri, geopolitik atau ekonomi atau bahkan keadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang intinya mengajak kita bersama-sama, para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren dan pimpinan agama untuk bersama-sama membangun bangsa ini, terutama bangsa kita di dalam negeri kita. Betapapun di luar sana sedang sangat luar biasa keadaannya karena adanya perang. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman, itu intinya, dan Indonesia tetap waspada, dan Indonesia akan terus-menerus berusaha untuk bagaimana perang itu bisa berhenti, bagaimana kedamaian itu bisa dicapai. Maka beliau akan berusaha sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya untuk satu, melindungi bangsa kita sendiri, dan nomor dua, turut andil membuat bangsa-bangsa di dunia ini dalam keadaan damai. Yang sedang perang, segera damai. Yang masih belum rukun, segera rukun. Agar terbangun bangsa yang bersatu, bangsa yang ekonominya kuat, dan bangsa yang bermartabat. Itu intinya Presiden menyampaikan hal yang sangat penting. Maka kami, para kiai, pimpinan agama, antusias menyambut beliau dan mendukung beliau untuk berusaha sekeras-kerasnya, baik untuk kemajuan bangsa Indonesia atau untuk perdamaian di dunia, wabil khusus di Timur Tengah yang terjadi perang di Iran, atau bahkan jangan sampai merembet ke negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya tambahan sebentar. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertemuan yang indah antara umara dan ulama, dan seharusnya lah seperti itu. Dan alhamdulillah kami mendengar cita-cita besar dari Presiden kita untuk menjaga negeri ini di saat negara-negara lain dengan hiruk-pikuk peperangan dan lain sebagainya. Semangat beliau untuk menjaga negeri ini. Maka tugas kita adalah yang pertama mendoakan. Ini yang sering kita lupakan. Kita mungkin sering bincang, riak dan sebagainya. Kita lupa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan.
semua program kebaikan yang beliau rencanakan, kita mohon kepada Allah semoga dimudahkan. Amin. Dan jika ada kekurangan, beliau sangat terbuka untuk kita beri masukan. Dan insya Allah dialog semacam itu atau paling tidak pertemuan semacam ini semoga bisa terus berlanjut, dan kami mohon kepada semuanya untuk bisa menjaga kesejukan negeri ini. Jangan sampai ada hiruk pikuk. Ingat bahwasanya negara kita negara hebat, negara besar, dan beliau sudah cerita panjang lebar tentang tantangan negeri ini, dan akan bisa terjaga negeri ini adalah kebersamaan kita, persatuan kita, dan bagaimana kalau ada permasalahan segera diselesaikan dengan indah, bukan dengan caci maki, olok-olokan, dan prasangka buruk. Semoga dijaga semuanya. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah permasalahan besar yang tentu yang lebih tahu adalah beliau-beliau. Yang jelas apa yang telah disampaikan bagi kami adalah untuk menjaga negeri ini. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara bangsa ini, tentunya ayo kita jalani perbedaan dengan indah, bukan dengan caci maki dan prasangka buruk. Insyaallah semua menuju keindahan negeri ini, kebersamaan dan kejayaan negeri ini. Amin. Pak Muhajir, silakan Pak Muhajir. Ayo Pak Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Saya hanya memberikan satu poin saja. Beliau tadi menjelaskan tentang keanggotaan beliau atau untuk Indonesia di BOP. Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BOP itu tidak serta-merta, tetapi sudah mulai proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung. Yang strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan strategi from within. Jadi selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insya Allah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel. Karena itu ke depan kita harus terus berupaya, baik apapun risikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20, itu tegas bahwa memang tujuan BOP itu adalah terciptanya negara Palestina, tadi berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang menjadi pegangan kita. Dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Sekarang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, saya atas nama mewakililah dari Pondok Pesantren Indonesia yang hadir, di mana kiai-kiai dan ulama pesantren sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap kinerja Bapak Presiden Prabowo, di mana beliau telah memaparkan terutama masalah-masalah di dalam negeri. Kalau luar negeri tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Muhajir. Nah, saya menyampaikan bahwa di sini Pak Prabowo ini bagi saya, bagi kami adalah real Presiden Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.